Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rudi Oktaridinata. Saya merupakan salah satu dosen di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Telkom. Dalam kesempatan kali ini, saya dan tim saya akan memberikan pemaparan materi mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan SKK EMKM tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acung Lutfiatul Farida, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan kegiatan sosialisasi tentang akuntansi sederhana yang diselenggarakan oleh Telkom University, di mana rangkaian kegiatan ini adalah merupakan aktivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu wujud ataupun juga bentuk dari salah satu dari Tridharma perguruan tinggi. Nah, tema yang kemudian ingin diusung dalam hari ini pada kesempatan pertemuan kita untuk kegiatan penyuluhan hari ini berkaitan dengan satu tema yang terkait dengan masalah akuntansi, di mana masalah akuntansi ini sesuatu hal yang sesungguhnya sangat penting, terutama bagi Bapak dan Ibu yang melaksanakan satu aktivitas kegiatan usaha, di mana kegiatan usaha tersebut masalah yang terkait dengan unsur permodalan dan aktivitas kegiatan usaha yang kita lakukan itu adalah tidak bisa melakukan pemisahan fungsi antara aktivitas kegiatan usaha dengan kebutuhan, sehingga kemudian modal yang seharusnya itu kemudian bisa berputar, bisa kemudian juga memberikan satu unsur kontribusi kepada kegiatan usahanya, itu kemudian ikut tergerus karena bercampur dengan kepentingan pribadi. Nah, untuk menghindari hal itu, maka tidak salah atau ada baiknya kalau kita memahami apa dan bagaimana akuntansi atau lazim kita sebut pembukuan itu ya, Bapak dan Ibu, itu kemudian dilakukan seperti apa, dan nantinya harapannya Bapak dan Ibu bisa melakukan sebuah kegiatan pembukuan sendiri nantinya, sehingga nanti bisa melakukan kendali terhadap kegiatan usaha masing-masing. Nah, apa yang ingin saya utarakan di kesempatan pagi hari ini mungkin tidak banyak, karena ada beberapa teman-teman dosen yang lain yang juga nanti akan memberikan pemaparan lanjutan. Nah, sebelum saya akan memulai kegiatan pemaparan dengan satu tema tentang pembukuan sederhana untuk UKM, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya Punta Haji Kurniawan. Kebetulan sekarang sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Prodi Akuntansi Universitas Telkom Bandung. Dan nanti ada satu penyuluhan di bidang akuntansi yang terkait dengan standar akuntansi keuangan untuk EMKM. Dan tapi sebelum menginjak kepada standar, jadi bicara tentang standar, ada baiknya saya akan memulai awal terlebih dahulu berkaitan dengan apa dan bagaimana pembukuan itu, apa dan bagaimana akuntansi itu, dan seberapa penting hal tersebut kemudian harus dipahami oleh Bapak dan Ibu, teman-teman UKM semua.
Nah, terkait dengan hal tersebut, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang akuntansi sederhana untuk UKM. Handout-nya sudah kita bagikan semua ke Bapak dan Ibu. Tinggal nanti Bapak Ibu menyimak saja nanti dari sana. Kalau misalkan ada pertanyaan, ada sesuatu yang nanti masih mengganjal, bisa ditanyakan kepada kami saat kegiatan presentasi ini, ataupun nanti bisa menghubungi dari jadi kalau berbicara tentang pembukuan di zaman dulu ya, kita mungkin tahunya bon A, bon B itu ya, pembukuan bon A, bon B. Tapi semenjak tahun 1975-an ke atas, kemudian dirubah menjadi akuntansi. Nah, ada beberapa hal kenapa kemudian akuntansi menjadi sesuatu hal yang penting. Mungkin kita pernah mengalami satu kondisi seperti misalkan saya membuka usaha 6 bulan lalu. Terus kenapa sekarang seluruh modalnya habis tersisa. Terus kemudian juga pelanggan semakin lama semakin banyak. Tapi saya tidak pernah tahu apakah bisa ini untung atau justru rugi gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kerap kali muncul dan seringkali ada karena sebagian besar usaha kecil dan menengah itu tidak mengetahui apa dan bagaimana sebuah catatan harus dibuat. Sebuah pembukuan harus dibuat. Mereka harus tutup dengan cepat masalah-masalah yang lazim dan kerap kali terjadi di sekitar kita, yang menjadi sesuatu hal yang sangat karena hal tersebut berawal dari ketidakpahaman dan ketidaktahuan dari para pelaku usaha UKM dalam hal ini untuk mulai melakukan sebuah aktivitas kegiatan pencatatan secara disiplin. Nah, jika kita membuka suatu usaha secara mandiri, maka Anda itu harus dapat mencatat dan menganalisa hasil usaha Anda. Untuk dapat mencatat dan menganalisa hasil usaha ini, maka kita perlu memahami satu alat yang namanya akuntansi. Nah, karenanya ini menjadi sesuatu hal yang penting karena ini berkaitan dengan kelangsungan aktivitas kegiatan usaha kita yang kita miliki ya. Nah, pada saat sekarang ketika masa pandemi terjadi, ini pemerintah rupanya mendorong aktivitas kegiatan di bidang UKM untuk terus tumbuh ya, untuk terus tumbuh. Mengapa? Karena kegiatan usaha di bidang UKM ini bisa menjadi salah satu jalan keluar dari kesulitan kegiatan perekonomian secara umum. Pada masa pandemi banyak yang mengalami PHK, banyak yang kemudian tidak bisa bekerja secara normal karena ada pembatasan sehingga kemudian masuk kerjanya menjadi bergiliran. Nah, ketika hal itu terjadi, maka unsur penghasilan atau pendapatan dari masyarakat menjadi menurun. Sementara kebutuhan hidup tidak menurun. Nah, ini yang kemudian harus dibarengi dengan satu upaya untuk mulai melakukan sebuah kegiatan usaha yang sifatnya UKM agar bisa kemudian memenuhi hajat hidup kita sehari-hari. Nah, apa yang menjadi unsur yang penting di dalam akuntansi? Dengan akuntansi kita dapat mengetahui apakah bisnis kita itu menguntungkan atau justru merugikan. Terus kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya, yang tadi di awal sempat saya singgung, kita bisa menyusun laporan keuangan yang diperlukan.
Nah, laporan keuangan ini menjadi sesuatu hal yang penting karena ini nanti bisa dipakai atau dipergunakan misalnya kalau ada bantuan dari pemerintah. Yang bantuan ke UKM itu kan cukup banyak itu yang digelontorkan itu. Entah itu melalui Kementerian Koperasi atau melalui Kementerian Sosial, ya bantuan-bantuan yang sifatnya hibah itu banyak sekali digelontorkan, diturunkan, terutama pada masa pandemi COVID-19 saat sekarang. Nah, salah satu syarat yang kemudian harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan itu, Bapak dan Ibu diminta membuat laporan keuangan, ya. Sehingga laporan keuangan itu bisa dipelajari, bisa menjadi bukti bahwa Bapak dan Ibu punya usaha UKM. Nah, sehingga dengan dasar laporan keuangan yang dibuat tadi, itu dana bantuan bisa disalurkan. Nah, itu faktor keuntungannya. Kalau mau hutang ke bank, Pak, silahkan kalau mau hutang ke bank. Tapi sebelum berhutang ke bank, usahakan untuk kemudian memanfaatkan bantuan-bantuan pemerintah karena sifatnya biasanya itu berupa bantuan dana bergulir atau berupa dana hibah. Sehingga ibu dan bapak tidak perlu misalkan untuk ngangsur bunga dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berhubungan dengan bank, itu faktor yang cukup memberatkan kita adalah kita harus kemudian memperhatikan juga masalah yang terkait dengan angsuran, terutama di masalah bunga. Ya. Berapapun jumlahnya, katakanlah misalkan cuma 1% atau 2%, ya, atau misalkan dalam setahun cuma 4%, itu tetap memberatkan. Jadi tetap memberatkan. Dan bank tidak mungkin menggelontorkan dana tanpa bunga, karena pekerjaan mereka memang di sana. Nah, karenanya kemudian meskipun ada beberapa hal yang terkait dengan kemudahan untuk mendapatkan kredit dari perbankan, tapi kalau saran saya pribadi, berpikir aja dulu kalau itu berkaitan dengan perbankan. Ya, kenapa? Karena mau nggak mau, kalau hubungannya sama bank itu kemudian pasti ada agunan kan. Agunan itu asetnya Bapak dan Ibu. Ya kalau bisa bayar, kalau nggak bisa bayar kan disita sama bank. Nah, itu yang harus diperhatikan. Makanya dalam situasi kondisi yang serba sulit saat sekarang, dan saya menggarisbawahi dalam setiap kegiatan, kemudian semuanya pasti untung. Siapa yang bisa jamin kalau aktivitas kegiatan usaha pasti untung? Tidak ada. Nah, kita tidak pernah tahu apa yang kemudian terjadi di hadapan kita. Makanya ketika kita memanfaatkan dana pihak ketiga, harus hati-hati dan harus berpikir ulang. Apalagi kalau itu kemudian harus menyerahkan agunan sebagai jaminan Bapak dan Ibu pinjam. Nasihat yang paling baik, usahakan aktivitas kegiatan usaha Bapak dan Ibu kalau bisa ya. Jadi kalau bisa tanpa mempergunakan dana dari pihak ketiga. Apalagi kalau dari pihak ketiga itu mempergunakan unsur bunga. Ya. Apapun bentuknya dan apapun istilahnya. Ya. Karena sekali lagi kalau kita berhubungan dari perbankan, maka yang harus kita siapkan adalah pertama, kita harus mengetahui secara persis kemampuan aktivitas kegiatan usaha kita, sehingga kemudian kita bisa menyisihkan sebagian untuk bayarin bunga dan sebagian untuk bayarin pokok. Ya. Kalau kita nggak tahu persis fluktuasinya seperti apa, jangan coba-coba untuk hutang ke bank. Ya, karena maksud kita untuk bisa mendapatkan modal dan aktivitas usaha bisa meningkat naik, tapi justru yang kemudian kita hadapi adalah
ketidakmampuan kita membayar sehingga aset kita disita sama bank. Jadi saya tidak akan memberikan sebuah anjuran berhubungan dengan pihak ketiga, ya. Mungkin saya katakan sebagai perbankan itu entah itu namanya perbankan konvensional atau syariah, semuanya sama kalau itu berkaitan dengan pihak ketiga. Akan berbeda kalau itu sifatnya bantuan dari pemerintah. Kalau bantuan dari pemerintah biasanya tanpa bunga, biasanya tanpa adanya agunan yang diserahkan. Karena itu merupakan program dan dipergunakan memang dalam rangka untuk memberikan bantuan kegiatan usaha UKM. Nah, saya lanjutkan. Kemudian, apa yang disebut sebagai laporan keuangan, ya. Jadi laporan keuangan itu terdiri dari neraca, ada kemudian juga laba rugi, dan ada laporan arus kas. Setidaknya Bapak dan Ibu harus bisa nyusun itu. Jadi gimana kita membuat sebuah neraca, bagaimana kita kemudian membuat yang namanya laba rugi, bagaimana kita kemudian juga membuat yang namanya arus kas. Nah, neraca itu menjelaskan tentang aset, tentang hutang, dan tentang modal kita. Ya. Nah, jadi 3 hal itu dijelaskan di dalam yang namanya neraca. Sementara untuk laporan laba rugi itu memberikan satu informasi tentang berapa jumlah penjualan, berapa jumlah beban ya atau biaya ya. Terus kemudian dari situ nanti kita akan bisa menghitung yang namanya laba atau rugi yang terjadi dari aktivitas kegiatan usaha kita. Nah, 2 hal itu yang disebut sebagai laporan keuangan. Terus kemudian ada lagi satu tambahan tentang laporan arus kas. Nah, ini menjelaskan tentang jumlah penerimaan dan pengeluaran kas dari usaha kita dalam satu periode akuntansi beserta dengan sumber-sumbernya. Nah, nanti kita akan melihat peragaan ya, bagaimana sebenarnya yang dimaksud neraca seperti apa bentuknya, kemudian laba rugi juga seperti apa bentuknya, laporan arus kas juga seperti apa bentuknya. Itu nanti kita akan sampai ke sana. Jadi secara umum saya ulangi lagi bahwa pada saat kita membuat laporan keuangan, setidaknya ini contohnya neraca ya. Jadi ini contoh neraca. Ini misalkan ada sebuah usaha salon kecantikan gitu ya. Jadi ada unsur aset atau dulu disebut sebagai aktiva ya di sisi sebelah kiri, kemudian di modal. Ya. Jadi di sini di sisi sebelah kiri aset-aset kita itu apa saja yang terkait sama usaha bunga ya persediaan bunganya itu harus kemudian wajiban ini seperti hutang datang ini namanya rekening ya. Kemudian dari sisi modal pemilik ya karena merupakan usaha perseorangan ini juga rekening. Nah, jumlah antara sisi yang sebelah kiri dengan sisi yang sebelah kanan ini harus sama ya. Balance itu namanya ya. Jadi kalau ini dijumlahkan nanti ke bawah jumlah aktifanya atau jumlah asetnya itu berapa harus sama jumlah sebelah kanan yang berkaitan dengan hutang dan modalnya. Kalau ini kan sama ya. Jumlahnya 51.150.000. Nah, sama. Nah, ini bentuknya seperti ini neraca. Kemudian kalau laba rugi ini seperti ini bentuknya. Di sini ada pendapatan jasa, ada beban operasi, ya, terdiri dari beban gaji, beban sewa. Ini jumlahkan semua, total bebannya ini, pendapatan dikurangi dengan semua unsur beban atau biaya,
akan menghasilkan laba bersih. Nah, ini contoh dari penyajian untuk laporan laba rugi. Nah, laporan keuangan tadi ini merupakan sebuah produk akhir dari kegiatan pencatatan, dari kegiatan pembukuan, di mana dalam dasar cara kita mencatat, itu maksudnya. Yang pertama itu basis kas, kemudian yang kedua itu namanya basis akrual. Nah, kalau basis kas, pendapatan itu diakui atau dicatat di dalam pembukuan ketika uang kas telah diterima dan biaya atau beban itu diakui ketika sudah dibayar. Ya. Ini yang disebut sebagai basis kas. Ya. Jadi kalau sudah benar-benar diterima baru dicatat gitu maksudnya gitu ya. Nah, tapi kalau yang basis akrual enggak begitu. Jadi pendapatan diakui apabila telah terjadi transaksi kegiatan penjualan, meskipun uang kasnya belum diterima. Ya. Beda kan? Kalau yang tadi dicatat unsur pendapatan atau unsur penjualan itu baru dicatat jika transaksinya itu sudah terjadi dan uang kas sudah diterima. Tapi kalau di dalam basis akrual, meskipun uang kasnya belum diterima, tapi transaksi itu nyata-nyata memang sudah terjadi, maka itu harus dicatat. Nah, sehingga kemudian harus timbul piutang namanya ya. Jadi harus timbul piutang namanya. Nah, dari sisi pengeluarannya, beban atau biaya itu diakui setelah terjadi transaksinya juga setelah terjadi meskipun belum kita bayar ya. Maka itu tetap harus dicatat ya, dicatat di dalam pembukuan kita. Sehingga akan muncul kalau kita belum melunasi pembayaran, kita akan memunculkan yang namanya pencatatan. Tadi di depan, di awal sudah saya singgung, kita harus bisa memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Antara hal-hal yang sifatnya pribadi dengan kepentingan perusahaan. Supaya apa? Supaya hal ini memudahkan kita di dalam menganalisa kegiatan usaha yang kita lakukan. Jangan sampai keuangan pribadi itu bercampur dengan kegiatan usaha. Kalau itu terjadi, kita tidak bisa memastikan apakah kekayaan dari usaha kita itu bertambah ataukah tidak, apakah untung ataukah justru rugi, gitu ya. Ini karena kemudian campur jadi satu. Makanya ini menjadi sesuatu hal yang penting. Harus kemudian kita memiliki disiplin untuk melakukan pemisahan di antara dua kepentingan kita tersebut. Nah, di dalam setiap kegiatan pencatatan kita, itu senantiasa harus ada yang namanya bukti. Ya. Jadi harus ada yang namanya bukti yang dipakai sebagai sebuah dasar kita melakukan pencatatan. Kalau nggak ada buktinya, yang nggak bisa kita catat. Buktinya bentuk apa? Seperti misalkan dalam bentuk kwitansi, dalam bentuk faktur, ya, atau mungkin invoice dan lain sebagainya. Itu semua adalah merupakan bukti-bukti
yang menjadi dasar kita melakukan pencatatan. Tanpa bukti, maka kita tidak bisa melakukan sanksi. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang penting, ya, sesuatu hal yang penting. Jadi jangan sampai kita melakukan pencatatan tapi buktinya nggak ada. Nah, kegiatan yang dicatat itu hanyalah kegiatan masalah uang. Ya. Sementara untuk kegiatan yang tidak dapat diukur dulu mencatat di dalam pembukuan. Mungkin kita hanya perlu mencatat, jadi nggak campur sama pembukuannya gitu maksudnya. Tapi kalau itu dirasa penting, itu kemudian harus diarsipkan dan dicatat di bagian yang lain gitu ya. Kita bisa membuat, katakanlah misalkan diberi nama buku memorial. Nah, itu bisa dipakai atau dibuat, tapi tidak dijadikan satu di dalam catatan akuntansi. Nah, pada saat kita melakukan pencatatan, maka kita harus memahami bahwa di akuntansi itu ada rumus dasar akuntansi, ya, rumus dasar akuntansi. Apa itu? Aset sama dengan kewajiban atau hutang ditambah dengan modal pemilik. Nah, ini rumusnya, ya. Setiap penambahan di sisi aset, di sisi yang sebelah kiri, harus terjadi juga penambahan di sisi sebelah kanan. Di sisi sebelah kanan apa? Ada kewajiban atau ada modal pemilik, ya. Jadi nanti yang tambah bisa jadi yang bertambah kewajibannya untuk mengimbangi pertambahan di sisi aset, bisa jadi yang bertambah modal pemiliknya, ya, untuk mengimbangi pertambahan di sisi aset. Demikian pula sebaliknya, jika di asetnya mengalami penurunan, maka di sisi kanan itu juga harus mengalami penurunan. Sehingga antara sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan harus senantiasa seimbang. Yang itu disebut sebagai balance. Ya. Jadi imbang antara kiri dengan kanan. Antara sisi aset dengan sisi pasifa, yaitu kewajiban dan modal. Nah, ini persamaan dasar akuntansinya. Nah, transaksi, yang dimaksud dengan transaksi itu adalah satu kegiatan atau kondisi yang merubah, menambah atau mengurangi aset, kewajiban, modal pemilik, pendapatan, dan biaya perusahaan. Nah, contoh ini misalkan menjual barang, misalkan menjual barang dagangan yang dijual, misalkan karena Bapak Ibu berjualan bunga, misalkan yang dijual adalah bunga, nilainya 15.000. Nah, kegiatan menjual barang ini adalah transaksi karena akan menambah aset. Dalam bentuk apa? Uangnya bertambah. Meskipun stoknya berkurang, ya, stoknya berkurang, tapi uangnya bertambah karena kita berhasil menjual barang dagangan kita. Nah, ini yang disebut sebagai contoh kegiatan transaksi. Nah, semua akun-akun yang ada itu kemudian harus disusun, ya, disusun dan dijadikan atau dikumpulkan di dalam satu buku yang namanya buku besar, atau kita lazimnya menyebut sebagai general ledger. Jadi itu akan memuat semua daftar akun. Saya akan kembali ke slide yang tadi yang sebelumnya. Nah, ini adalah merupakan akun-akun yang ada, ya. Jadi kalau di sini di sisi sebelah kiri tadi kita menyebut ada unsur aset, ya, ada unsur aset di sini. Apa yang menjadi bagian dari aset?
Di sini mungkin ada uang kas, ada piutang, ada kemudian persediaan barang, ada aset dalam bentuk aset tetap. Aset tetap itu seperti kayak kendaraan, mungkin ada apa namanya kios gitu ya, kios yang kita miliki, lah itu merupakan unsur aset tetap. Nah itu semua adalah akun-akun ya, atau rekening-rekening. Di sisi kewajiban juga gitu. Bagian-bagian dari unsur akun di kewajiban, misalkan hutang. Apa saja hutang-hutangnya? Mungkin ada hutang dagang, mungkin ada hutang pajak, mungkin ada biaya yang masih harus dibayar, dan lain sebagainya, yang merupakan bagian dari kewajiban. Kemudian untuk modal pemilik, ini mungkin diwakili dengan akun misalkan modal dari pemilik. Misalkan tuan siapa, tuan Amir atau siapa yang modalnya ada di dalam usaha kita, itu dicatat di situ. Nah, semua unsur rekening-rekening tadi yang saya sebutkan tadi, kas, piutang, persediaan tadi ya, kemudian ada mungkin tanah, bangunan, ada kendaraan, ada hutang, ada modal pemilik, itu yang kemudian disebut sebagai rekening ya. Nah, rekening-rekening tadi dimasukkan ke dalam buku besar ya, buku besar. Sehingga semua unsur rekening itu dimasukkan di dalam buku besar. Nah, seperti ini. Ini contohnya ya. Jadi kalau kas, tadi ada akun kas, nah itu kita masukkan dalam buku besar sendiri. Piutang kita catat nanti sendiri gitu. Bisa dijadikan satu, ya bisa dijadikan satu supaya kita tidak terlalu banyak bukunya, sehingga kemudian dikasih halaman halaman untuk bisa memisahkan antara satu akun dengan akun yang lain. Kas disendirikan, bikin seperti ini. Nanti piutang juga sendiri bikin seperti ini ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah klasifikasinya ya. Klasifikasi untuk akun-akun yang saya masukkan tadi. Jadi kalau itu bagian dari aset, itu ada yang namanya kas, ada perlengkapan, ada gedung, ada piutang usaha, dan lain sebagainya. Kemudian yang termasuk sebagai kewajiban atau hutang, itu bisa hutang dagang, bisa hutang pajak, bisa biaya yang masih harus dibayar, dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut sebagai kegiatan pengklasifikasian akun. Nah, kalau misalkan nanti untuk kegiatan prakteknya Bapak dan Ibu masih kesulitan untuk membuat ini, bisa nanti kita bantu untuk bisa melakukan klasifikasi serta menyediakan buku besarnya. Sehingga nanti tinggal Bapak Ibu tinggal kemudian ngisi di sana. Di sisi modal pemilik, ya, modal pemilik itu merupakan hak kepemilikan atas aset perusahaan. Sehingga modal ini merupakan bukti bahwa Bapak dan Ibu itu punya usaha itu berdasarkan pada setoran modal Bapak dan Ibu di kegiatan usaha Bapak Ibu. Nah, yang merupakan bagian dari modal pemilik ada beberapa akun. Jadi ada akun pendapatan dan akun beban atau expense atau biaya, gitulah kita nyebutnya agar gampang untuk kemudian dipahami. Nah, pendapatan itu penjualan. Jadi pendapatan itu kalau Bapak dan Ibu jual, kemudian ada uang masuk, ya itulah namanya pendapatan. Penjualan, aktivitas yang kemudian bisa dilakukan, pendapatan kita meningkat jika kemudian kegiatan penjualan kita meningkat. Demikian juga dengan unsur biaya tadi. Atau kalau orang-orang akuntansi nyebutnya beban ya, expense, beban. Tapi kalau Bapak dan Ibu mungkin yang dikenal adalah biaya gitu ya. Nah, biaya itu
adalah sejumlah pengeluaran yang kita lakukan. Bayar listrik, bayar air, mungkin bayar gaji karyawan, mungkin untuk apa ya, jadi membayar kegiatan operasional. Kalau misalkan sewa lapak, katakanlah begitu, atau kios, nah biaya sewa kios atau sewa lapak tadi juga merupakan beban dan lain sebagainya. Jadi sejumlah pengeluaran yang terjadi dalam rangka, nah ini ada namanya akun T. Jadi sisi sebelah kiri itu kita menyebutnya debit, sisi sebelah kanan itu kita menyebutnya sebagai kredit. Ya. Ini T account, akun T. Nah, ini peraturan, ini peraturan di dalam debit kredit. Jadi kalau kita mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar ya debit kredit segala macam. Ini sebenarnya nggak usah dihafalkan, tapi secara logika aja. Nah, saya akan kembali kepada tadi tentang rumus dasar akuntansi tadi, aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Nah, setiap penambahan di sisi aset, ya, di sisi sebelah aset, itu harus kemudian dibarengi juga dengan di sisi sebelah kanannya ya, jadi sebelah kanannya sisi kreditnya. Nah, aturannya begini. Kalau itu terkait dengan unsur aset itu yang sebelah kiri ya berarti ya. Penambahan di sisi debit, jadi penambahan di sisi aset itu nyatetnya di debit. Jadi semua rekening yang termasuk di dalam rekening aset tadi apa? Kas, piutang, persediaan, ya. Kemudian tadi ada mungkin aset tetap, ya. Aset tetapnya itu kayak tanah, bangunan, kendaraan itu aset tetap. Setiap penambahan di rekening aset dicatat di sisi debit. Kalau pengurangan sisi aset, mencatatnya di sisi kredit. Ya. Jadi pengurangan aset, mencatatnya di sisi kredit, penambahan aset itu mencatat di sisi debit. Itu untuk kelompok rekening aset. Ya. Untuk kelompok rekening kewajiban, penambahan rekening kewajiban dicatat di sisi debit, pengurangannya dicatat di sisi kredit, ya. Jadi penambahan rekening kewajiban itu dicatat di sisi kredit, pengurangannya dicatat di sisi debit. Jadi kalau misalkan hutang bertambah, ya kita harus nambah di sisi kreditnya. Ya. Kalau hutangnya berkurang, itu kita masukkan ke sisi debit. Jadi kebalikan tadi yang aset tadi. Nah, demikian juga dengan modal. Jadi yang untuk kelompok modal, setiap penambahan rekening modal itu dicatat di sisi kredit, pengurangannya dicatat di sisi debit. Ya, itu peraturan untuk melakukan pencatatan debit dan kredit. Kemudian berkaitan dengan peraturan debit kredit yang untuk rekening pendapatan dan rekening biaya. Nah, untuk rekening pendapatan, setiap penambahan rekening pendapatan itu bercatat di sisi kredit kalau penambahannya. Pengurangannya dicatat di sisi debit. Sedangkan untuk biayanya, penambahannya dicatat di sisi debit, pengurangannya dicatat di sisi kredit. Nah, di sini ada dua ya Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan di sini.
Nah, ini yang disebut sebagai rekening-rekening yang masuk di neraca. Kalau di akuntansi itu disebut sebagai real account. Jadi rekening-rekening yang masuk di neraca, real account. Kalau yang ini adalah rekening-rekening yang masuk di laba rugi, yang kita kemudian menyebut sebagai nominal account. Ya. Jadi ada real account dan ada nominal account. Nah, dalam real account tadi peraturan untuk debit kreditnya nyatetnya seperti tadi. Kalau aset penambahannya di debit, pengurangannya di kredit. Kalau kewajiban penambahannya di sisi kredit, pengurangannya di debit. Modal penambahannya juga di kredit, pengurangannya di debit. Nah, ini untuk rekening real. Sedangkan untuk rekening nominal itu ada dua kelompok, rekening biaya dan rekening pendapatan, di mana penambahan rekening biaya itu kita mencatatnya di sisi debit, pengurangannya dicatat di sisi kredit. Jadi artinya kalau biayanya tambah, itu berarti kita harus nambah atau nyatetnya di debit. Kalau biayanya berkurang, ya, itu kita mencatatnya harus di sisi kredit. Nah, kebalikannya di pendapatan. Kalau penambahan pendapatannya bertambah, penjualannya bertambah, maka di sisi kredit catatnya. Sedangkan pengurangannya di sisi debit. Nah, ini ya. Nah, karena kita itu menganut sistem pencatatan berpasangan, maka setiap penambahan di rekening-rekening sisi debit harus juga diimbangi dengan penambahan-penambahan di sisi kredit. Ya. Sehingga setiap transaksi yang dicatat setidaknya memiliki sisi debit dan sisi kredit. Jumlah sisi debit harus sama dengan jumlah sisi kredit. Ini alur pencatatannya. Ada transaksi, tadi transaksi ada bukti segala macam. Nah, kalau buktinya itu sudah diotorisasi, sudah lengkap, dipandang sudah lengkap, sudah oke, terjadi kemudian transaksi dan dokumen disiapkan. Ya. Jadi kalau misalkan berkaitan sama penjualan bunga, itu kemudian ada tawar-menawar itu ya. Jadi tawar-menawar, barangnya ada, orangnya yang lihat juga ada, kemudian oke, transaksi terjadi, sudah deal harganya berapa. Baru kemudian Bapak dan Ibu menyiapkan dokumen. Dokumennya apa sih? Ya faktur penjualan itu aja. Supaya itu tertib harus disiapkan fakturnya. Jadi jangan kemudian cuma diingat-ingat. Biasanya kan diingat-ingat aja itu. Jualan bunga sekian pot, katakanlah begitu ya. Ada 5 pot yang dibeli sama pembeli, 5 pot. Itu cuma diingat-ingat aja. Bukti kwitansinya nggak ada. Nah, akuntansi membutuhkan bukti, membutuhkan dokumen. Sebagai dasar kita melakukan pencatatan. Makanya kemudian harus disiapkan fakturnya. Nota penjualan biasa itu loh. Itu kita bisa beli stationery cukup banyak itu yang sekitar daerah sini kan. Itu bisa dibeli secara bebas. Nah, cukup itu aja sebagai dasar dokumen untuk penjualan harian. Kemudian setelah dokumen itu kemudian buat, itu kemudian kita catat. Jadi kita jurnal. Nah, jurnal tadi sudah dicatat, kemudian nanti secara periodik dipindahkan ke buku besar. Nah, kapan saat memindahnya ke buku besar? Mungkin seminggu sekali, ya. Atau kalau itu misalkan berat, mungkin 2 minggu sekali. Atau setidaknya sebulan sekali, ya. Sebulan sekali dipindahkan ke buku besar. Kalau jurnal setiap hari. Nah, jurnal itu ada jurnal umum.
Nah, jurnal umum ini adalah sebuah daftar untuk mencatat transaksi perusahaan, ya, transaksi usaha kita. Nah, jurnal umum itu dicatat secara kronologis, tanggal berapa, nomor fakturnya nomor berapa, ya, terus kemudian jumlahnya berapa, itu kemudian kita catat di sana, ya. Nah, ini contohnya, ya. Jadi contohnya seperti ini jurnal umumnya. Ada nama akun dan keterangan, ada tanggal, referensi ini, pos referensi ini ya dari kwitansi tadi yang ada, yang itu kalau bisa nomornya urut, sehingga kita bisa mengecek ya, tanggal sekian sudah dimasukkan atau belum, dan lain sebagainya. Ini contoh, 1 Mei Pak Anton memulai usaha angkutan bis akap menyetorkan modal berupa uang tunai 1 M. Nah, jurnalnya apa? Ada uang masuk, berarti kas. Ya, kas itu kategorinya aktiva. Kemudian ada modal. Modal itu kategorinya adalah modal pemilik. Kasnya bertambah, modalnya bertambah. Sehingga kemudian dicatat di sisi debit untuk kasnya. Aturan yang tadi ya. Modalnya bertambah, dicatat di sisi kredit. Nah, seperti aturan yang ini tadi, yang sebelumnya tadi yang sudah saya tunjukkan tadi ya. Jadi kita mengacu pencatatannya itu pada aturan yang ada di real account. Kalau ini nominal account ya. Ya, yang ini yang real account. Jadi unsur asetnya tadi bertambah, kas, maka dicatat di sisi debit. Sementara untuk modal pemilik bertambah, dicatat di sisi kredit. Nah, itu cara untuk kita mencatat dari transaksi yang ada. Ya. Nah, ini. Jadi tadi kita sudah mencatat seperti ini, di kategorinya seperti ini catatan jurnalnya, dimasukkan ke jurnal umum. Kas pada modal Bapak Anton untuk setoran modal pemilik. Jadi kasnya di debit 1 M, modalnya adalah 1 M. Kemudian jurnal khusus. Ya, jurnal khusus ini jurnal untuk transaksi-transaksi yang mungkin sangat sering terjadi dan kita perlu kemudian membuatkan untuk transaksi tersebut, karena kalau kita buat di dalam jurnal umum jadi nggak efisien. Contoh, transaksi penjualan, transaksi pembelian, transaksi penerimaan pengeluaran kas, itu yang kemudian perlu untuk dibuatkan jurnal khusus. Nah, penggunaan jurnal khusus ini dapat mempercepat proses pencatatan transaksi. Ini ada contohnya. Nah, seperti ini. Contoh untuk format buku kas, di mana kemudian di sana ada unsur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Ya. Jadi ada debit kreditnya, jumlahnya berapa, ya. Kemudian ada ke kolom keterangan, ada bukti referensinya, ada bukti nomor buktinya, ada tanggalnya. Nah, demikian juga dengan pengeluaran. Sehingga berapa jumlah penerimaan tangan Bapak dan Ibu. Ya, saya ambil contoh misalkan gini. Dalam 1 hari, Bapak dan Ibu menerima uang dari kegiatan penjualan secara tunai untuk bunga-bunga tadi, seluruh totalnya misalkan sebesar 1 juta 1 hari ya. Kemudian pengeluaran dipakai untuk apa saja? Misalkan untuk beli air minum, karena kan nunggu mungkin beli makanan, beli bakso dan sebagainya ya dalam 1 hari itu. Nah, itu
dikeluarkan uang katakanlah misalkan 150.000. Sehingga saldonya dalam satu hari itu saya dikurangi 150.000. Jadi sisa 850.000. Nah, itu harus cocok dengan jumlah uang yang Bapak dan Ibu terima. Nah, itu namanya buku kas. Nah, itu belum laba atau belum rugi, karena kita belum menghitung ke sana. Sementara untuk tadi yang jurnal khusus yang kedua, ini adalah penjualan. Penjualan secara kredit, misalkan ya. Jadi nanti akan muncul piutang. Ya. Penjualnya bertambah, piutangnya bertambah. Nah, ini harus dicatat terpisah. Kolomnya seperti ini. Nah, setiap kegiatan piutang, nah jika Bapak dan Ibu kemudian memiliki memiliki pelanggan, gitu ya, memiliki pelanggan, di mana pelanggannya itu diberikan keleluasaan untuk membayar dalam jangka waktu tertentu, gitu ya, tidak secara tunai, maksudnya, maka harus dibuatkan kartu piutangnya. Supaya apa? Supaya bisa dikontrol jumlah piutang kita kepada pelanggan kita sudah berapa per bulan ini. Nah, itu kemudian harus ada tanda tangan dari mereka. Sehingga kemudian dengan tanda tangan itu tidak memungkinkan lagi atau menutup terjadinya celah kalau misalkan mereka mengakui jumlah pinjamannya, ya, hutangnya kepada kita. Nah, ini sebaliknya kalau kita membeli dari vendor, ya, dari vendor, dari tempat Bapak dan Ibu ngambil barang misalkan ya. Nah, itu kita mencatat di dalam jurnal pembelian namanya. Jadi ada beberapa akun kepada siapanya, PT apa, begitu ya kalau misalkan mau ngambil barang untuk menambah jumlah stok kita. Kita juga harus mencatat, ya. Jadi ketika kita menjual kepada pelanggan, kita catat secara tunai maupun secara kredit. Pada saat kita melakukan pembelian, juga kita catat baik secara tunai maupun secara kredit. Nah, contoh yang ada di sini, jurnal pembelian adalah untuk kegiatan pembelian yang sifatnya kredit. Jadi, itu mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang terkait dengan kegiatan pencatatan untuk akuntansi sederhana yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian di tempat Bapak dan Ibu. Nah, harapan kami adalah bahwa dengan pemberian satu penyuluhan tentang akuntansi sederhana, ya, dasar UKM untuk UKM tadi, setidaknya bisa menambah satu pengetahuan baru, satu pemahaman baru. Nah, untuk kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa melanjutkan untuk lebih memahami lagi di dalam pembuatan dan penyusunan laporan keuangan. Nah, ini merupakan satu unsur pengantar dari saya sebelum nanti Bapak dan Ibu akan belajar tentang satu standar, ya, jadi standar akuntansi keuangan yang memang diperuntukkan bagi UMKM. Nah, itu nanti akan dikemukakan oleh Bapak dan Ibu dosen yang lain yang akan memberikan pemahaman dan pembelajaran tentang standar akuntansi keuangan UMKM yang harapannya nanti bisa Bapak dan Ibu lakukan di tempat usaha Bapak dan Ibu. Kalau ada yang mau didiskusikan sebelum saya akhiri, silahkan. Kalau sudah tidak ada, mungkin
presentasi saya untuk awal aktivitas kegiatan pengenalan ya, jadi penyuluhan untuk akuntansi sederhana bagi usaha UMKM bisa saya akhiri. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari Telkom University untuk bisa memberikan sebuah kegiatan penyuluhan tentang dasar-dasar akuntansi atau pembukuan sederhana bagi usaha UKM. Nah, nanti lebih lanjut akan dilanjutkan oleh teman-teman saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, yang nanti akan memaparkan tentang standar akuntansi keuangan UMKM. Terima kasih sekali lagi. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.